Siap-siap ya, siap ya lo gue. Ntar gue bawa koper biar kalian happy. Makanya guys, gak ada yang mau ngasih gue TikTok Universe itu apa singa. Kita takutnya kan hari Senin gue dipenjerong. Pipinya kenapa? Lagi hamil guys, jadi naik berat badan. Aku lagi hamil. Aku hamil duluan, makanya pipinya tembem cabi. Berapa bulan guys? Nggak tahu, berbulan-bulan kayaknya. Suara netizen apa kata netizen membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Menurut netizen, apakah benar Nikita hamil? Nikita Mirzani membawa kabar yang membuat gempar. Nikita Mirzani tiba-tiba menguak fakta bahwa dirinya kini tengah mengandung buah hatinya yang keempat. Sontak saja sorotan tajam seketika tertuju padanya. Bagaimana tidak, Nikita bagai menjilat ludahnya sendiri, mengingat sebelumnya ibu 3 anak itu selalu menegaskan jika dirinya tak pernah mengandung di luar ikatan suci pernikahan. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun yang pasti pernyataan ini keluar sebelum Nikita menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Baik, sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara rakyat, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Doain ya, semoga aku dan bayi di dalam perutku sehat. Nanti lahirannya lancar. Aku lagi ngidam pengen makan bakso yang pedes-pedes. Kata netizen, dia sekarang lagi pura-pura hamil. Mau dia pura-pura hamil, mau dia nggak pura-pura hamil, itu sebenarnya nggak ada urusan. Mira Hayati aja ditahan. Dulu Angelina Sondak aja ditahan, ninggalin bayi. Jadi kalau petantang-petenteng terus, nanti gue alasan aja ini itu biar nggak ditangkap atau biar nggak ditahan, ya nggak bisa. Ini bukan negara nenek moyangnya ya. Siapa ayahnya, tidak peduli siapa ayahnya. Yang penting aku hamil guys ya. Yang penting anaknya dirawat. Ada ayahnya juga percuma guys, nggak akan dirawat ya. Udah berapa bulan kak jalan 3 sayang? Kemarin waktu menjerat si Fadel itu tentang perhamidunan dengan anaknya, kayaknya sih paling bermoral tuh, ya kan? Sekarang kok tiba-tiba nggak punya bapak, nggak apa-apa, ini itu nggak apa-apa. Kemarin gue liat live-nya, emang dasar-dasar kurang setengah on ya. Dan untuk TPPU, jangan kebingungan tentang kenapa dijerat TPPU. Mungkin karena duit itu dijadikan usaha, karena sumbernya kan sumber gak jelas tuh. Kan gak mungkin dia bilang ini dana hibah, tiba-tiba ada dana hibah, kan gak mungkin. Nah, kalau uangnya bersumbernya dari mana, dirahasiakan cara pendapatannya, lalu dijadikan modal, dipecah ke rekening lainnya, itulah masuk TPPU. Nanti di pengadilan kan ada 3 pasal yang dijerat sama dia, pemerasan, pengancaman, dan TPPU. Nah, pemerasannya dulu masuk enggak, pengancamannya dulu masuk enggak, TPPU-nya masuk apa tidak. Toh pada faktanya aliran dananya itu sudah sampai ke rekening dia sebesar miliaran itu. Lalu dipecah kemana? Nah, itu dia. Jadi yang ngebuat gue yakin banget dia itu nggak bisa ngeles lagi dan agak dalam, bukan karena duitnya didapat karena disuap atau enggak. Disuap pun kalau dia terima, dia kena. Yang paling mantep itu adalah uangnya memang sampai ke rekening dia. Seperti yang dia bilang, uangnya udah gue terima kok. Yang penting uangnya udah gue terima. Disitulah poinnya ya. Terus lu nggak usah bawa-bawa Harvey Mois ya. Kejahatan kalian itu hampir sama pidananya, jeratannya. Dasar setengah on. Aku nggak ngerti mau ngomong apa gitu. Kasihan iya, iba iya, aku ngebayangin anak-anaknya hancur iya gitu. Jadi ya mudah-mudahan amin nggak terjadi, tapi kalau itu terjadi udah lain lagi nih ceritanya. Udah yang korban anak juga, anak kasihan ya. Paling kalau aku orangnya kan agak lemah, kalau ketemu paling aku cuma bisa nangis, cuma bisa ya. Aku udah menganggap dia ya, dia di bawah aku kan umurnya, dia junior aku ya. Aku kayak menganggap dia adik ya. Kalau memang nanti kami dipertemukan, paling aku memberi dukungan ke dia. Aku memberikan dukungan karena jujur ya, aku pengen menjadi teman yang positif buat dia. Ini kan boro-boro gue panik guys. Gue itu dihadapkan dalam masalah kepolisian itu bukan baru sekali ya, sudah berkali-kali. Jadi nggak ada bahasa panik. Mungkin mereka yang panik kali.
Mungkin gue di antara sekian banyak manusia, mungkin gue yang selalu seneng dikasih masalah. Karena apa? Gue tuh harus bisa membuktikan ya masalah itu bener atau enggak. Kalau ada yang bilang gue panik, sampai detik ini aja gue biasa aja sih. Mungkin yang panik itu yang belum pernah berurusan dengan kepolisian. Tapi kalau sudah pernah berurusan dengan kepolisian, kalau dibilang panik sih enggak, biasa aja. Justru kalau gue bukan panik ya, mungkin lebih kayak tapi gue nggak bisa ungkapin sih. Ya biarlah, itu sudah jadi ranahnya bapak-bapak kepolisian. Gitu. Justru yang panik itu mereka. Kalau gue mah gak ada panik-paniknya sedikit pun. Justru gue menunggu ini dibuka di publik, supaya orang belajar gitu ya. Belajarnya apa? Belajar kalau orang minta tolong, orang memohon ya, terus dijebak, biar kalian belajar. Jadi kalian juga nanti kalian bisa belajar dari kasus ini. Belajarnya gimana? Oh berarti kalau kerjasama lewat WhatsApp itu tetap akan bisa dipidana ya, gitu. Berarti kalian harus tetap, walaupun di WhatsApp dibilangnya deal, tapi kalian harus tetap ngodorin surat kontrak. Itu pelajaran loh. Aku juga nanti mau belanja, mau isi rumah sebelum di penjara. Sebelum di penjara. Tapi habis keluar dari penjara jangan ngelaporin lagi ya, karena saya bakal berjanji loh. Aduh ya Allah. Jadi nanti kalau ini sampai benar masuk ke pengadilan, gue berharapnya ini harus masuk ke pengadilan ya, karena gue tidak suka dituduh memeras, memeras apa lagi? Mengancam, dituduh pencucian uang ya. Karena kalau gue melakukan pekerjaan itu dari lama, pasti udah banyak yang ngelaporin gue. Kenapa cuma manusia silver doang yang ngujuk-ngujuk ke Polda Metro Jaya ya? Logika aja. Kalau memang itu salah satu pekerjaan gue, meres orang atau ngancem atau pencucian uang, mungkin sudah dari dulu gue dilaporkan ya. Tapi ini kan tidak ada satu orang pun yang melaporkan, baru si manusia silver ini aja gitu. Si Reza Ratu Flexing ini gak ngelaporin gue ke polisi guys. Yang dilaporin tuh Mail gitu. Yang dilaporin tuh Mail, bukan gue. Nah kenapa gue bisa ditersangkakan juga ya, nanti kita buktikan saja di pengadilan. Harusnya kan gue tidak bisa ditersangkakan. Kenapa? Karena gue tidak berhubungan dengan si manusia silver. Tidak telepon, tidak ketemu, tidak whatsappan, nggak ada sama sekali. Gue tidak ada berhubungan dengan si manusia silver itu. Jadi mungkin lebih tepatnya yang panik itu ya mungkin mereka. Karena ketika ini sudah jadi ranah hukum, jadi konsumsi publik, masuk ke pengadilan, justru mereka lah nanti yang harus membuktikan. Dia kan ngakunya uang itu diberikan bulan November. Ya kan, kenapa nggak langsung melapor? Kenapa nunggu jeda sebulan untuk melaporkan? Ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup. Proses penyidikan yang sedang berlangsung ini terkait dengan yang pertama dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun. The power of netizen, jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tidak perlu diragukan lagi guys. Sudah banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya di channel Cumi Cumi. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Namun kami menyampaikan bahwa tidak semuanya kami sampaikan kepada Anda. Anda bisa langsung melihatnya di channel Cumi Cumi. Suara netizen, apa kata netizen? Baik, kita lihat suara netizen yang pertama disampaikan oleh Pelikuda. Kok bisa orang begini ada pemujanya? Mendapat respon 29 dan 3 balasan. Berikutnya dari Abdul Syahruddin. Semoga dapat hidayah, Nikita bisa berubah dalam hidupnya. Mendapat 1 respon. Dan kemarin pas Nikita Mirzani di Ternate dia live, dia bilang habis cabut gigi geraham belakang buat kecantikan makanya pipinya bengkak. Dia udah jelasin begitu. Terus banyak netizen yang ketinggalan pas Nikita Mirzani ngejelasin, mereka belum masuk ke live, makanya banyak yang nanya kenapa pipinya bengkak. Terus ada yang komen, kok gemukan lagi hamil ya? Diiyain sama Nikita Mirzani karena dia malas jelasin. Berkali-kali dia menjawab abis cabut gigi yang menyebabkan pipinya cabi. Jadi itu bercandaan Nikita Mirzani mengiyakan netizen yang komen hamil. Dan berikutnya ya begitu Mimin juga nih nggak nonton live Nikita Mirzani ya. Harusnya informasi Nikita Mirzani nanya itu pipinya cabi kenapa, jangan bikin berita tanpa cross check dulu ke orangnya. Ini disampaikan oleh Uis Herawati 1935. Ayo Min cross check katanya ya. Mendapat respon 33 dan 2 balasan dari seorang netizen @Nurmarahmawati 2301. Kasihan itu anak masih di perut, udah tidur di penjara. Semoga sehat-sehat aja ibu dan bayinya. Mendapat 1 respon. Dan berikutnya dari @Lydia Meilen. Orang kayak gini kok ada yang ngefans, astagfirullah, kayak gini pengen anaknya sempurna, pengen anaknya alim ya. Halu, 13 respon. Dan berikutnya dari Kinio 7656, pura-pura kuat padahal rapuh. Dan berikutnya disampaikan oleh Yeni Channel 2026. Duh, itu manusia yang merasa diri superhero padahal semakin banyak kamu omong semakin kelihatan kegusaranmu. Ya Allah, sadarkan manusia sombong ini. Mendapat 148 respon dan 10 balasan. Yang berikutnya dari Meilani 13878, alasan biar nggak ditahan drama. Dan yang terakhir dari Soria Lembar, kita sebagai manusia biasa tidak bisa membalas, tapi Allah itu maha melihat atau tahu segala sesuatu yang kita perbuat menzalimi orang. Mendapat respon 108. Kami tidak akan menyampaikan begitu banyak sini, kamu bisa langsung ke channel Cumi Cumi untuk melihat penjelasannya yang begitu banyak dan jawaban-jawabannya. Dan demikian pembahasan kali ini. Menurut kamu apakah benar nih kita hamil? Bagaimana komentar kamu? Kamu sendiri dapat nilainya, ayo tulis komentar kamu di kolom komentar. Apakah kamu sama seperti yang sudah sampaikan tadi, atau kamu punya pendapat yang berbeda? Jangan lupa klik subscribe, like agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Suara Netizen, suara dan suara kamu. Sampai jumpa guys.